Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitri Aprilia, mahasiswa PPG Daljab dari LPTK Institut Pendidikan Indonesia Garut. Akan melaksanakan PPL Sit-in kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, meskipun sekarang sudah siang, kita bangkitkan dulu semangat kita untuk belajar ya. Oke? Dipimpin oleh siapa? Silakan. Ke depan. Yang lainnya berdiri ya, biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, Semangat akhir. Semangat. Semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, yes. terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya. Silakan dipimpin oleh Pak M. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Hari ini ada yang tidak sekolah? Hadir semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengingat materi minggu lalu. Masih ingat? Materi minggu lalu tentang apa? Karakteristik teks observasi. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama? Yang kedua? Berdasarkan fakta. Yang ketiga? Coba yang pertama, yang objektif. Masih ada yang ingat apa itu objektif? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang mau? Silahkan. Jadi yang dimaksud bersifat objektif itu, tes laporan ini bersifat objektif, artinya semua orang mengatakan hal yang sama mengenai laporan tersebut. Dan objektif itu bisa kita sebut sebagai berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta, betul. Jadi berdasarkan fakta di sini memang benar terjadi adanya, tidak diadakan, tidak dikurangi. Yang kedua, apa yang kedua? Berdasarkan fakta. Berarti hampir sama tadi dengan objektif. Ayo, siapa yang mau berdasarkan fakta? Ada yang masih ingat? Cung? Ayo Cung. Mau? Ya. Silakan. Tes laporan hasil observasi disusun berdasarkan fakta atau data hasil pengamatan secara utuh, tidak dikurangi atau ditambah. Sudah? Ya. Mudah dipahami dan? Disajikan secara lengkap dan mudah dipahami. Siapa yang mau?
disajikan secara lengkap itu misalkan strukturnya, sistematikanya dari awal sampai akhir tidak ada yang terlewatkan gitu. Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Disajikan secara lengkap dan mudah dipahami. Teks laporan hasil observasi disajikan berdasarkan hasil pengamatan secara lengkap dan dengan perinci menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami oleh pembaca. Sudah? Ya, terima kasih. Ingat apa itu teks observasi? Masih, silahkan. Teks observasi adalah teks yang berisi informasi penting atau penjabaran umum yang didapatkan dari hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan. Jadi kalian melakukan observasi itu harus dengan cara pengamatan terlebih dahulu. Bisa langsung ditulis? Tidak. Kita harus terjun dulu ke lapangan, apa yang akan diobservasi, baru kita amati kira-kira mau tentang apa nih yang akan diobservasi. Pernah kalian melakukan observasi? Pernah. Siapa? Cung. Yang pernah? Silakan. Pernah? Pernah. Observasi apa? Burung lovebird. Burung lovebird. Apa saja yang diobservasinya? Dari tingkah laku, kebiasaannya, terus tempat hidup, makanan, serta tempat dia hidup. Tempat dia hidup. Kelompok ini ada yang pernah melakukan? Apa? Observasi apa? Bunga edelweiss. Bunga edelweiss. Apa saja yang diobservasinya? Mulai dari warna, tempat atau habitat, dan wangi serta manfaatnya. Manfaatnya. Kelompok sini ada yang pernah melakukan observasi? Apa? Pohon pisang. Apa saja yang diobservasinya? Tentang macam-macam pisang dan manfaat pisang. Manfaat pisang. Sudah. Kelompok berikutnya pernah? Apa? Kucing, Kucing. Apa saja yang diobservasinya? jenis kucing, tingkah laku, sama ciri fisik. Ciri fisik dari kucing. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke elemen yang akan kita laksanakan, yaitu tentang elemen membaca. Berarti nanti kalian tugasnya adalah membaca. Adapun capaian pembelajarannya di sini, peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks. Misalnya ada teks deskripsi, ada laporan, ada narasi, ada rekon, ada eksplanasi, eksposisi, dan diskusi dari teks visual dan audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Sedangkan yang akan kita pelajari sekarang berada di deskripsi. Adapun tujuan pembelajarannya, di sini Ibu mengharapkan setelah kalian belajar tentang teks observasi, kalian mampu menganalisis strukturnya. Teks laporan hasil observasi dari hasil membaca secara kritis. Jadi kalian kalau menemukan teks, tahu, oh tidak asal main membuat saja teksnya, tapi ada strukturnya. Kayak misalkan kalian pidato, apakah tiba-tiba langsung penutup? Tidak, pasti ada strukturnya, pembukaan dulu, isi, baru penutup. Nah, dalam membuat teks juga ada strukturnya. Pertama harus apa dulu nih? Yang kedua apa? Yang nanti terakhir baru apa ya? Berikutnya, Ibu berikan contoh teksnya, yaitu teks Tonggeret. Coba kalian baca terlebih dahulu teksnya. Baca, pahami isi dari teks Tonggeretnya. Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Di sini ada teks yang tadi, kalian baca kembali, cari kira-kira materi ini itu isinya tentang apa, ya. Ibu akan bagikan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya siapa saja. Ya, sama-sama. Baca dulu teksnya. Sudah. Sekarang
tugasnya kita adalah mencari struktur dari observasi Tom Garrett. Ada yang tahu struktur observasi? Belum ada yang tahu? Coba cari di internet. Coba buka Google-nya, searching struktur teks observasi. Ayo. Sudah menemukan strukturnya? Sudah. Ada apa saja? Yang pertama, pernyataan umum atau definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Ketiga, manfaat. Apa itu pernyataan umum? Ayo, angkat tangannya. Silahkan. Apa itu definisi umum atau pernyataan umum? Berisi informasi umum tentang objek yang dilaporkan. Berisi informasi umum tentang objek yang akan dilaporkan. Berarti yang berhubungan dengan judul. Ibu mau tanya, ciri dari definisi menggunakan konjungsi apa saja? Adalah, merupakan, ialah, yaitu. Betul ya. Jadi dalam definisi, kan coba definisikan tentang pohon pepaya. Pasti pohon pepaya adalah, atau pohon pepaya merupakan, pohon pepaya ialah, pohon pepaya yaitu. Ya, ingat di pernyataan umum pasti ada keempat di antara keempat konjungsi tersebut. Ya. Yang kedua, deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Angkat tangannya, silakan. Deskripsi bagian adalah teks yang berisi urutan hal-hal yang dilaporkan secara terperinci, mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku dari objek yang diamati. Dari objek yang diamati. Jadi dari deskripsi bagian kita menjabarkan apa saja yang diobservasi. Bisa ciri, bisa bagian-bagian, bisa macam. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Silakan. Apa itu deskripsi manfaat? Bagian ini berisi deskripsi manfaat dari objek yang dilaporkan dan penjelasan secara umum dari hal-hal yang dilaporkan. Nah, dari hasil observasi kira-kira ada manfaatnya atau tidak? Nah, dituangkan kira-kira manfaatnya apa? Itu ada di paragraf terakhir. Jadi paragraf pertama itu pasti pernyataan umum. Jadi menjabarkan dulu apa yang kita amati. Misalkan tadi pepaya, pasti isinya paragraf pertama pepaya adalah. Kedua, apa yang mau diamatinya? Bisa jenis-jenis pepayanya, bisa misalkan bagian dari pohon pepaya apa. Terus bisa apa lagi? Ciri fisik pepaya seperti apa gitu. Yang ketiga baru manfaat dari pepaya. Bisa dipahami? Siap. Nah, sekarang kalian susun dari teks tersebut. Mana definisi umum, mana deskripsi bagian, dan mana deskripsi manfaat. Setelah kalian tadi menemukan strukturnya. Ayo, boleh digunting teksnya lalu ditempel di kertas karton, disusun.
5, ini 6. Ini jangan lupa alasannya ya. Alasan kenapa deskripsi bagian paragraf 2 jabarkan. Terus kenapa deskripsi bagian ada di paragraf 3 tentang apa? Paragraf 3, paragraf 4 tentang apa? Jadi jangan misalkan alasannya paragraf karena ada ciri manfaat itu ada di paragraf berapa gitu. Ya. Jadi jabarkan satu-satu. Ini kan paragraf 2. Nah, paragraf 2 ini membahas tentang apa? Jelaskan. 3 tentang apa, 4 tentang apa sampai ke 5 ini sudah pasti manfaat gitu ya. Ayo. Lagi dicatat. 2 sampai 5. Satu-satu ya. Coba lihat. Karena ada penjelasan objektif yang lebih rinci, detail. Ini ada di paragraf berapa? 2 sama 5. Deskripsi bagian. Nah, ini tuh kan 2 sampai 5. Paragraf 2 itu tentang apa? Paragraf 2 itu. Oh, dijelasin satu. Iya, kan tadi kata Ibu paragraf 3 tentang apa? 4 tentang apa? 5 tentang apa? Terus secara intinya aja lihat di setiap paragrafnya membahas apa gitu. Jadi jangan disatukan. Ya. Terus paragrafnya. Nanti kita baru di itu ditunjukin. Oh, dipanahkan. Mana itu belum digunting? Enggak ada buku. Oh. Pinjam guntingnya sudah belum? Pinjam dulu. Laboratifnya sudah belum? Oh, udah. Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Coba kumpulkan dulu. Mana kelompok 1? Yang ininya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana? 3, 4. Nah, sekarang tugasnya kalian analisis pekerjaan punya temannya, ya. Dianalisis kira-kira sama atau tidak. Berarti ini kelompok 2. Kelompok 1. Ini 2 dan ini 3. Coba dianalisis kira-kira isinya sama atau tidak dengan kalian. Ada kekurangannya apa? Kira-kira ada yang sama tidak? Setelah kalian membaca hasil pekerjaan teman-temannya, berarti di situ kalian sudah ke tahap pembuktian. Pembuktian bahwa strukturnya sama antara punya kalian dengan punya kelompok lain? Sama. Berarti buktinya memang benar bahwa struktur observasi itu ada 3. Nah, tugasnya sekarang kalian presentasikan hasil kelompok temannya dengan yang punya kalian. Siapa yang mau ke depan duluan? Ayo. Saya, Bu. Silakan ke depan. Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan mengenai laporan hasil observasi mengenai objek yang telah kita amati. Objek tersebut adalah tonggeret. Setelah itu, kita akan menganalisis apa saja struktur yang ada dalam teks hasil observasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini terdapat pada paragraf pertama. Alasan kenapa deskripsi umum ini ada pada paragraf pertama karena pada paragraf pertama dijelaskan mengenai pengertian dari tonggeret dan juga di sini disebutkan mengenai pernyataan umum dari tonggeret. Sebagai contoh, tonggeret merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Kemudian, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini terdapat pada paragraf 2, 3, 4, dan juga 5. Alasan kenapa paragraf kedua ini termasuk ke dalam deskripsi bagian karena pada paragraf kedua terdapat mengenai ciri khas ciri fisik dari tonggeret. Sebagai contoh,
Tonggeret memiliki timba yang terdapat dalam perut dan juga dapat menghasilkan suara yang nyaring. Kemudian, alasan mengapa paragraf ketiga termasuk ke dalam deskripsi bagian, karena pada paragraf ketiga disebut juga mengenai ciri khas dari tonggeret. Sebagai contoh, hanya tonggeret jantan saja yang dapat bersuara nyaring. Kemudian, alasan kenapa paragraf ketiga termasuk ke dalam deskripsi bagian, karena pada paragraf ketiga ini kita diberitahu mengenai habitatnya. Sebagai contoh, tonggeret dewasa hidup di pepohonan hanya selama 2-4 pekan saja. Dan yang terakhir, alasan kenapa paragraf kelima termasuk ke dalam deskripsi bagian, karena pada paragraf kelima ini kita diberitahu jenis dan juga kebiasaan dari tonggeret. Sebagai contoh, tonggeret termasuk jenis hewan herbivora. Tonggeret juga biasa menghisap sari makanan dari batang pohon menggunakan mulutnya yang berbentuk seperti jarum. Dan yang terakhir, deskripsi manfaat. Paragraf 6 ini termasuk ke dalam deskripsi manfaat karena disebutkan juga bahwa tonggeret ini memiliki manfaat dan biasa dimanfaatkan sebagai petani. Petani kerap memanfaatkan suara keras tonggeret sebagai bertanda kemarau akan datang. Dan juga tonggeret biasa dijadikan makanan, bisa digoreng dan juga dibakar. Sekian yang bisa kami jelaskan mengenai hasil observasi objek yang kita amati. Sekian dan terima kasih. Sebentar, kalau analisis dari kelompok berapa tadi dapatnya? Kelompok 4? Ya, Sama tidak hasil analisis punya kelompok 4? sama. Sama, berarti paragrafnya kelompok 4 pun di paragraf pernyataan umum Ada di paragraf sama. Lalu deskripsi bagiannya sama ada pada paragraf 2, 3 sampai 5. Di terakhir deskripsi manfaat juga kelompok 4 ada pada paragraf. pada paragraf 6. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang kurang dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, maka di sini dapat disimpulkan berarti semuanya sama ya, bahwa di paragraf 1 itu ada pernyataan umum, sedangkan deskripsi bagian ada di paragraf 2 sampai 5 dan deskripsi manfaat ada di paragraf 6. Jadi struktur teks observasi itu ada 3, definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, untuk minggu depan kita lanjutkan masih tentang teks LHO, tetapi tentang kaidah kebahasaannya. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sampai bertemu minggu depan. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Ayo. Silakan dipimpin temannya. Boleh berdiri yang lain sebelum kita pulang? Semangat. Terima kasih. Sebelum pulang,
terlebih dahulu. Siapkan pada KM, dipimpin dulu baca doa. Perhatian. Siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang ya, hati-hati di jalan. Silakan. Kasih iya, hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya.